Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar penganggaran modal. Kami beranggotakan saya Puji Lestari NPM 20133100007 dan rekan saya Winda Sukma Mulyana NPM 20133100059. Kami dari kelas akuntansi B1. Yang pertama kita akan membahas nilai sekarang neto. Nilai suatu proyek sama dengan nilai sekarang neto atau Net Present Value atau NPV yang merupakan nilai sekarang arus kas proyek tersebut didiskontokan pada biaya modal. Nilai sekarang neto mengestimasikan seberapa besar suatu proyek berkontribusi terhadap kekayaan pemegang saham. Semakin besar NPV, maka semakin besar nilai tambah yang diberikan oleh proyek itu. Dan nilai tambah berarti harga saham yang lebih tinggi. NPV merupakan kriteria seleksi yang terbaik. Kemudian pada slide kali ini bisa kita lihat tabel 11.1 ini. Kita menggunakan data arus kas untuk proyek S dan L. Seperti bisa kita lihat di tabel kali ini untuk menjelaskan bagaimana NPV dihitung. S merupakan short atau pendek, sedangkan L merupakan long atau panjang. Proyek S adalah proyek jangka pendek di mana sebagian besar arus kas masuk akan diterima lebih dahulu. Sedangkan L long atau panjang memiliki lebih banyak arus kas masuk tetapi lebih lama diterima. Kita berasumsi kedua proyek ini memiliki resiko yang sama dan keduanya memiliki biaya modal sebesar 10%. Lebih lanjut, arus kas telah disesuaikan untuk mencerminkan pajak, penyusutan, dan nilai sisa. Pengeluaran untuk investasi disajikan sebagai CF0 telah mencakup seluruh investasi yang dibutuhkan dalam modal kerja dan seluruh arus kas terjadi pada akhir tahun. NPV akan dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai sekarang dari setiap arus kas termasuk biaya yang didiskontokan oleh biaya modal proyek. Kedua, jumlah arus kas yang didiskontokan ini dinyatakan sebagai NPV proyek. Slide berikut kita bisa melihat persamaan NPV. Di sini CFT adalah perkiraan arus kas neto pada waktu ke T. R adalah biaya modal proyek atau WACC dan N adalah umurnya. Arus kas keluar misalnya digunakan untuk pengembangan produk, pembelian peralatan produksi, pembangunan pabrik, dan penyimpanan persediaan. Merupakan arus kas negatif. Bagi proyek S dan L hanya CF0 yang negatif. Tetapi untuk proyek-proyek besar seperti pesawat Boeing Dreamliner dan Airbus A350XWB, arus kas keluar terjadi selama beberapa tahun sebelum ada arus kas yang masuk. Arus kas neto untuk proyek S dan L. Dari gambar ini kita bisa kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan garis waktu arus kas untuk proyek S, PV dari setiap arus kas, dan jumlah PV, di mana berdasarkan definisi merupakan NPV. Biayanya pada T0 sama dengan minus $1.000. Dan arus kas positif pertamanya adalah $500. Dan dengan kalkulator biasa kita bisa menghitungnya dengan cara PV sama dengan $500 dibagi 1,10 pangkat 1 sama dengan $454,55. Anda juga bisa menghitung PV dari $500 dengan kalkulator finansial. PV lainnya
dapat dihitung dengan cara yang sama dan hasil akhirnya adalah angka di kolom sebelah kiri diagram. Ketika kita menjumlahkan angka-angka itu, hasilnya akan ketemu $78,82, yaitu NPVs. Bisa kita perhatikan bahwa biaya awal minus $1.000 itu tidak diskontokan karena terjadi pada waktu ke 0. NPV untuk proyek L $100,40 dapat dihitung dengan cara yang sama juga. Sebelum menggunakan NPV dalam proses keputusan, kita harus mengetahui apakah proyek bersifat independen atau mutually eksklusif. Di sini yang dikatakan independen adalah proyek-proyek yang arus kasnya saling independen satu sama lain, sedangkan mutually eksklusif, yang dimaksud mutually eksklusif yaitu sekumpulan proyek di mana hanya ada satu proyek yang dapat diterima dan kita menolak proyek yang lainnya. Aturan keputusan NPV. Yang pertama, untuk proyek yang independen, apabila NPV lebih dari 0, maka proyek itu kita terima. Yang kedua, untuk proyek mutually eksklusif, pilihlah proyek dengan NPV positif yang tertinggi. Apabila di situ tidak ada proyek dengan NPV positif, maka semua proyek itu ditolak. Tingkat pengembalian internal atau IRR. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi sama dengan biayanya. Hal ini ekuivalen dengan membuat NPV sama dengan 0. IRR adalah perkiraan tingkat pengembalian suatu proyek dan dapat diperbandingkan dengan YTM pada obligasi. Proses menghitung IRR. Pada slide kali ini bisa kita perhatikan ini adalah persamaan untuk menghitung IRR. Untuk menghitung IRR, kita mulai dengan memperhatikan persamaan 11.1 tadi atau persamaan di awal untuk menghitung NPV. Di sini kita mengganti R pada penyebut dengan IRR dan memastikan NPV sama dengan 0. Hal ini mengubah persamaan sebelumnya menjadi persamaan IRR yang sekarang, yang digunakan untuk menghitung IRR. Tingkat bunga yang menjadikan NPV sama dengan 0 adalah IRR. Baik, saya Winda Sukmamulyana akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puji Lestari, yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan untuk menghitung IRR. Ada 3 prosedur, yaitu yang pertama coba-coba atau trial and error, yang kedua yaitu kalkulator, dan yang ketiga yaitu Excel. Selanjutnya yaitu aturan keputusan IRR. Yang pertama, proyek yang independen. Di sini, apabila IRR lebih besar dari WACC proyek, maka proyek tersebut diterima. Begitupun dengan sebaliknya, jika IRR lebih dari WACC, maka proyek tersebut ditolak. Yang kedua, yaitu ada proyek yang mutually eksklusif. Di sini, proyek dengan IRR yang paling tinggi diterima dengan asumsi IRR tersebut lebih besar dari WACC. Tolak semua proyek apabila IRR terbalik lebih kecil dari WACC. Berikutnya yaitu tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau biasa disebut dengan MIRR. Tingkat ini tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya, di mana nilai akhir dihitung dari jumlah nilai-nilai arus kas masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Bagaimana cara menghitung MIRR? Nanti saya akan bahas dengan contoh soal. Sebelum membahas contoh soal, ada beberapa keunggulan MIRR dibanding IRR,
yaitu yang pertama, reinvestasi IRR umumnya tidak tepat. MIRR biasanya indikator yang lebih tepat dari profitabilitas sebenarnya suatu proyek. Yang kedua yaitu MIRR menghapus masalah IRR berganda. Tidak mungkin terdapat lebih dari satu MIRR. Serta dibandingkan dengan biaya modal ketika memutuskan untuk menerima atau menolak suatu proyek. Baik, berikutnya yaitu ada contoh soal yang akan dibahas, yaitu mengenai penganggaran modal atau capital budgeting. Yang pertama memiliki biaya awal $52.125 dengan perkiraan net cash inflows sebesar $12.000 per tahun selama 8 tahun dan biaya modalnya yaitu 12%. Oke, soal yang pertama yaitu what is the project's NPV. Di sini sudah saya cantumkan tabel periode cash inflow outflow yang periode sekarang sebesar negatif $52.125 dan periode pertama 12.000 hingga periode 8. Ada cost of capital 12% dan kita mencari net present value-nya yaitu langsung saja sama dengan NPV buka kurung. Di sini ada langsung muncul ya muncul fungsinya. Untuk lebih cepatnya kita klik function argument. Nah, di sini muncul kolom red, kita isi yang cost of capital. Kemudian yang value 1 kita masukkan pada tabel cash inflow yang periode pertama hingga periode 8. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini tuh baru muncul present value-nya. Belum net present value. Kemudian net present value itu kita tambahkan cash inflow yang periode 0 atau periode sekarang negatif $52.125. Kemudian kita enter. Sekarang jika teman-teman tidak ingin menyelesaikan ini dengan menggunakan Excel, izinkan saya menggeser ini sedikit untuk teman-teman. Di sini dapat teman-teman lihat untuk menyelesaikannya menggunakan rumus untuk present value. Dan yang diberikan di sini saya rasa menjadi lebih kompleks dan lebih sulit. Jadi saya lebih suka menggunakan Excel. Teman-teman juga bisa menyelesaikannya dengan kalkulator keuangan yang teman-teman masukkan N sama dengan 8. Rate atau suku bunga akan menjadi 12 negatif 12.000, kanan kita masukkan negatif sehingga kita mendapatkan jawabannya kembali sebagai angka positif. Dan kemudian future value adalah 0 dan kita akan menjual untuk nilai saat ini atau present value sehingga teman-teman dapat menggunakan salah satu teknik tersebut. Oke, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu what is the project's IRR. Nah, kita masukkan sama dengan IRR muncul, kemudian lebih cepatnya ke function argument. Kemudian muncul dialog kolom, value kita masukkan periode 0 sampai 8. Kemudian yang guys kita masukkan cost of capital 12%. Saya ingin coba menebak jika ada biaya modal yang diberikan, saya akan menggunakannya. Tetapi teman-teman juga dapat membiarkannya kosong dan menurut saya dalam 99,99% waktu teman-teman akan mendapatkan jawaban yang hampir sama sepanjang waktu dengan proyeksi keuangan.
Teman-teman tidak pernah melihat di mana tebakan itu diperlukan sekarang. Alasannya utama mereka meminta mereka mengumpulkan adalah ada kemungkinan bahwa tingkat pengembalian internal dapat memberi teman-teman lebih dari satu tanggapan. Tebakan itu lebih mungkin berhasil. Tebakan itu akan membawa teman-teman lebih dekat ke jawaban yang benar. Teman-teman perlu menghitungnya, jadi saya akan menebak 12%, saya akan mencapai. Oke. Dan saya mendapatkan 16% sekarang. Penasaran kan apakah itu 16% dihitung dan sekarang apakah hanya kebetulan saja? Untuk teman-teman tidak ingin menyelesaikannya ini dengan Excel, saya mempunyai opsi lain yaitu menggunakan kalkulator keuangan. Teman-teman akan memasukkan cash flow yang sesuai dengan kasir atau ke dalam kasir dan sel untuk IRR menggunakan kalkulator keuangan teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mengilustrasikan bagaimana teman-teman akan menjual tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi. Teman-teman akan mengetikkan sama seperti tadi ya, yang IRR. Dan di sini ada sama dengan MIRR. Kemudian ada tanda kurung. Itu langsung muncul rumusnya, dan kemudian dapat meletakkan variabel atau parameter di sini. Tetapi saya ingin menggunakan function argumen dan kemudian saya cukup tunjukkan nilai seperti fungsi IRR, tetapi sekarang ingin mengetahui tingkat keuangan dalam tingkat investasi. Oke, jadi tingkat keuangan adalah tingkat bunga yang teman-teman bayarkan untuk uang, dan tingkat investasi ulang akan menjadi tingkat yang teman-teman peroleh. Mengingat itu hanya beri biaya modal, atau saya akan berasumsi bahwa itulah yang teman-teman gunakan. Dan pada kenyataannya di setiap MR atau MIRR, masalah saya pernah lihat kita menggunakan tingkat modal untuk keduanya. Ketika kita selesai, kita menghitung tarif internal yang dimodifikasi dari kembali menjadi 13,9%. Dan seringkali terjadi atau seringkali melihat bahwa tingkat internal yang dimodifikasi akan jatuh di bawah tingkat pengembalian internal, sehingga MIRR akan turun di bawah. I adalah R dan akan melakukannya setiap kali IRR lebih tinggi daripada biaya modal. Dan kemudian teman-teman dapat menggunakan tingkat diskonto atau biaya modal untuk retur. Tetapi jika tentu saja kita menggunakan biaya modal untuk keduanya, tetapi itu secara sistematis. Bagaimana teman-teman bisa menyelesaikannya sehingga bisa memasukkan N sama dengan 8 bunga per tahun adalah 12%. Nilai presentasi nol pembayaran adalah 12.000. Menghitung nilai masa depan atau future value dan kemudian membawa nilai masa depan future value itu kembali ke present value atau sebenarnya. Di sini sekarang kita atur set present value sama dengan cash flow atau cash outflow
biayanya sekarang 50 hingga 125. Saat mengatakan itu dengan salah dan mengatur pembayaran sama dengan 0 dan menyelesaikannya suku bunga yang terjadi di atau sebenarnya teman-teman sekarang atur set nilai sekarang atau present value sama dengan cash outflow, biayanya sekarang 50 hingga 125. Saya mengatakan itu dengan salah dan mengatur pembayarannya sama dengan 0 dan menyelesaikannya suku bunga yang terjadi di balik layar dengan fungsi MIRR menggunakan Excel. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.